semua, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Perkenalkan, nama saya Kartika Gianina Tileng dan saya merupakan dosen di jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Ciputra, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan overview mengenai mata kuliah yang akan saya ampu di semester depan, yaitu Statistik for Business. Mata kuliah ini diberikan dengan tujuan untuk dapat membekali Anda, para mahasiswa, mengenai konsep-konsep dasar dan metode dalam statistika yang akan bisa berguna dalam pengujian dan analisis data. Dalam satu semester ini, kita akan mempelajari beberapa hal dan ada beberapa subcapaian yang akan kita tempuh. Yang pertama adalah konsep data. Seperti apa data itu? Ada data kuantitatif, ada data kualitatif, dan juga bagaimana konsep mengenai skala-skala pengukuran. Jadi kita bisa mengetahui basic pengetahuan tentang data dan juga skala-skala pengukuran. Selanjutnya, kita akan mulai masuk pada konsep probability atau peluang, di mana dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali hal yang terkait dengan konsep ini. Diharapkan dengan teman-teman dapat menguasai konsep ini, itu dapat semakin membantu kita dalam merumuskan sebuah pemecahan masalah yang terjadi dari studi kasus yang kita hadapi. Selanjutnya akan ada UTS, dan untuk mengetahui bagaimana penguasaan konsep akan metode statistika yang dasar ini akan ada tes tertulis. Selanjutnya, setelah UTS, kita akan mempelajari lebih lagi dengan menggunakan sebuah case study di dalam mempelajari bagaimana metode pengambilan sampel atau sampling methods. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada uji one sample test dan two sample test. Dengan harapan Anda yang sudah menempuh mata kuliah ini bisa dapat mengetahui data seperti apa dan konsep-konsep dalam mempersiapkan sebuah data yang cocok dipakai untuk sebuah tujuan penelitian seperti apa, dan akhirnya dapat menyelenggarakan sebuah tes atau dua tes. Dalam hal ini adalah one sample test dan two sample test. Kurang lebih seperti itu subcapaian yang akan kita tempuh bersama. Dan di sini ada perencanaan meeting schedule kita untuk 14 weeks. Dan sampai ke UAS. Untuk UTS, rencananya akan ada tes tertulis, dan setelah UTS, karena kita akan lebih melihat ke bagaimana case-case yang ada, dan mulai menggunakan konsep-konsep mengenai pengambilan sampel yang kita ketahui, maka dari itu untuk UAS-nya kita akan lebih ke membuat report, satu penyelesaian studi kasus, dan report itu dapat didokumentasikan dalam bentuk video. Adapun untuk grading policy-nya seperti berikut, tertera di sini. Jadi di dalam perkuliahan kita juga tidak hanya akan ada UTS maupun UAS, namun untuk membuat teman-teman bisa lebih dapat memahami dan familiar dengan konsep-konsep dalam statistika ini, kita akan juga ada latihan-latihan di kelas maupun assignment yang bisa dikerjakan di rumah. Ada beberapa referensi yang dapat kita gunakan, antara lain buku-buku yang ada di sini. Namun salah satu referensi yang wajib untuk kita miliki agar dapat membantu kita lebih efektif lagi dalam pembelajaran ini adalah referensi ketiga atau buku yang dikarang oleh Lin and Tim-nya. Jadi teman-teman bisa juga mempersiapkan buku ini. Selanjutnya untuk peraturan di kelas seperti biasa, batas toleransi maksimum itu adalah 15 menit, dan karena perencanaan kelas kita adalah 10.50, jadi direncanakan pada 15 menit pertama kita akan lebih fokus pada opening, juga
presensi, dan setelah itu kita akan start pada pukul 11:05. Teman-teman diharapkan meskipun ini online, tapi tetap dapat menggunakan baju yang sesuai, yang profesional, dan juga menampilkan gesture atau postur tubuh yang sopan di dalam perkuliahan. Akhirnya teman-teman, saya harap semoga mata kuliah ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita yang membutuhkan basic ilmu di dalam mengerjakan business analytics ke depannya. Semoga materi-materi yang teman-teman dapatkan dari mata kuliah ini bisa membangun suatu konsep pemahaman mendasar tentang statistika yang kelak dapat teman-teman implementasikan di dalam pengujian atau analisis data yang teman-teman butuhkan di dalam data science menurut metode yang sesuai. Akhir kata dari saya, terima kasih banyak. May I see you soon. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Terima kasih.